Terkait dengan banjir yang saat ini terjadi di sejumlah titik di wilayah Jabodetabek. Hujan deras yang melanda wilayah Jabodetabek sejak Senin malam ini berimbas pada Selasa pagi tadi sehingga banyak kawasan yang terendam banjir. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Guswanto yang merupakan Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Guswanto, pagi ini kita sudah melihat bagaimana laporan dari sejumlah titik terkait dengan banjir yang sangat parah, bisa kita katakan seperti itu. Kalau dari BMKG sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya data prediksi cuaca sepanjang pekan ini khususnya untuk di wilayah Jabodetabek mungkin? Jadi kalau prediksi kita dari BMKG untuk sepanjang pekan ini memang tanggal 2 sampai tanggal 5 ini kita prediksi, dan ini juga masih akan berlangsung hingga tanggal 7, namun dia akan mengalami penurunan sampai tanggal 11 ya nanti. Namanya begitu tanggal 12 sampai tanggal sekitar 22 atau 23 dia akan mengalami peningkatan kembali. Jadi ini yang prediksi untuk Jabodetabek. Namun untuk tanggal 5-6 dia akan lebih rendah daripada tanggal 3-4. Kira-kira itu. Baik, nah dari data yang Bapak sampaikan tadi Pak, dari tanggal 5 sampai dengan 11, kemudian sampai dengan tanggal sekitar akhir Maret, di mana letak puncak potensi curah hujan tinggi banjir yang akan, maksud saya hujan yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek Pak? Jadi kalau kita petakan ya, puncak hujannya misalkan ya kita lihat ya, ini tadi kan tanggal 2 ya, tanggal 2 itu curah hujan tertinggi itu ada di Ciberem, itu sekitar 168 mm per hari. Kemudian tanggal 3 menuju tanggal 4 hari ini itu sekitar 208, itu ada di Sumur Batu Bekasi ya. Kemudian sedangkan di Gunung Mas sendiri itu juga masih sekitar 195-an. Nah, kemudian kalau kita lihat itu semakin menurun, saya memperkirakan bahwa sebenarnya kan untuk puncak curah hujan ya di wilayah Jakarta maupun Jawa Barat, kalau kita lihat pada peta dasariannya, itu bahwa DKI Jakarta itu akan mengalami puncak hujan sebenarnya adalah dasarian 1 bulan Februari yang lalu, Januari, atau dasarian 3 di Januari. Sedangkan Jawa Barat juga sama. Jawa Barat kan kalau kita lihat dari tahun normalnya di Jawa Barat itu sebenarnya juga terjadi di dasarian 1 di Februari dengan curah hujan per dasarian itu sekitar 140 mm ya. Kalau hari ini itu kita lihat jatuh di wilayah kita dalam 1 hari adalah sekitar 200, itu merupakan puncak hujan saat ini kalau kita lihat. Kira-kira demikian. Baik, nah untuk fenomena yang terjadi Pak, ini hujan deras, lebat hingga banjir di sejumlah titik yang hampir merata. Kalau bisa kita lihat ya Pak di wilayah Pulau Jawa dan juga beberapa lokasi di luar Pulau Jawa. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya curah hujan dengan intensitas yang sangat lebat ini? Apakah memang ada terjadi suatu anomali dari yang diprediksi oleh BMKG atau seperti apa? Baik. Curah hujan kalau kita melihat Desember, Januari, Februari itu merupakan musim hujan ya, di mana lebih curah hujannya disebabkan karena adanya monsun atau seruakan dingin, ataupun itu bisa disampaikan Madden-Julian Oscillation. Tapi pada kali ini curah hujannya terjadi kali ini adalah mirip pada waktu terjadi hujan di Pelabuhan Ratu, yaitu adanya Mesoscale Convective Complex, yaitu semacam awan konvektif yang berkelompok di mana luasannya itu 50.000 sampai 100.000 km dengan suhu terdinginnya adalah -32 sampai ini. Kemudian kita juga melihat perbedaannya itu, kita juga melihat curah hujan yang tanggal 2 menuju tanggal 3 ataupun tanggal 3 menuju tanggal 4. Ini ada perbedaan. Kalau yang kemarin itu adalah lebih cenderung curah hujan terjadi pada 8 jam
Misalkan kita lihat jam 14 sampai jam 10. Nah, kalau tadi malam itu curah hujan terjadi jam 1 siang sampai jam 4 pagi tadi. Itu lebih panjang. Sehingga terjadilah beberapa wilayah mendapat genangan yang lebih luas. Karena pada daerah-daerah Jabodetabek sudah terbasahi oleh hujan yang tanggal 2, tanggal 3 kemarin. Namun curah hujan yang terjadi di Cisarua, kita melihat bahwa itu lebih cenderung kepada aliran permukaan. Karena banjir itu disebabkan oleh beberapa faktor, ya salah satunya curah hujan. Yang kedua adalah tutupan lahan yang memiliki kemiringan ataupun infrastruktur bangunan air, sehingga hujan itu mengalir dengan deras. Ini sangat berbeda dengan hujan yang tadi. Kalau yang tadi pagi itu, tadi malam itu curah hujannya lebih cenderung curah hujan berada di wilayah ketinggian, kan masuk ke wilayah dataran rendah di sekitar Jakarta dan Bekasi karena merupakan daerah aliran Sungai Ciliwung. Itu kurang lebih yang bisa disampaikan. Baik, nah untuk sampai dengan akhir Maret tadi berarti yang patut dipantau juga dan diwaspadai adalah ketika curah hujan terjadi di waktu-waktu malam hingga ke pagi hari ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang 2-3 hari ini kita lihat bahwa curah hujan itu memang kita pantau terjadi sore, kemudian terjadi malam hari. Nanti apabila sudah terjadi pagi hari, biasanya dia akan menjadi peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Perlu saya sampaikan juga bahwa Maret, April, Mei itu biasanya adalah masa pancaroba, di mana perubahan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Baik, terakhir mungkin Pak Guswanto, banyak yang beranggapan seperti tadi salah satu warga yang berada di Pejaten Timur saat tengah ditanyakan oleh rekan jurnalis Berita Satu mengatakan bahwa mereka menganggap ini sebagai suatu hal yang terjadi secara siklus tahunan atau 5 tahunan. Ini kita ingat 2020 awal tahun, peralihan Desember ke Januari terjadi juga banjir besar di sejumlah titik. Nah, apakah memang benar Pak ada pola yang terulang setiap waktu tertentu, khususnya mungkin kegiatan aktivitas atmosfer yang berdampak pada tingginya curah hujan dan akhirnya banjir di sejumlah titik. Seperti apa Pak analisanya? Ya, betul sekali. Jadi fenomena cuaca ini kan memiliki irama tersendiri, memiliki siklus ya. Kalau kita lihat tahun 2020 awal ya itu terjadi yang disebabkan oleh adanya seruakan dingin dan Madden Julian Oscillation, dan itu sebenarnya di awal Januari kemarin terjadi. Namun kita mitigasi melakukan operasi modifikasi cuaca sehingga itu bisa dilakukan pengurangan keekstrimannya. Dan saat ini yang cukup berbeda dengan yang hujan yang kemarin. Kalau yang tanggal Januari kemarin, kalau tidak dilakukan mitigasi dengan modifikasi cuaca, mungkin akan terjadi seperti di tahun 2020 tadi. Nah, untuk yang ini itu sebenarnya lebih kepada kejadian sporadis, misalkan mesoskill konvektif kompleksnya itu muncul. Seperti di Pelabuhan Ratu, kan itu juga tidak berulang, tapi dia adalah disebabkan oleh karena adanya awan konvektif yang memiliki skala luas dan akan berdampak memberikan curah hujan mulai dari lebat, sangat lebat hingga ekstrim. Dan daya tampung, daya dukung lingkungan tidak memenuhi sehingga itu terjadi. Dan siklus ini biasanya kalau kita lihat kan berulang ya, antara masih di Januari, Februari, bahkan di pertengahan Maret. Seperti itu. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto telah berbagi informasi bersama kami. Kita harapkan masyarakat dapat juga mencerna apa yang disampaikan tadi dan meningkatkan kewaspadaan khususnya di tengah cuaca dengan curah hujan tinggi tersebut. Terima kasih Bapak, salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih, selamat siang.